Dulu, rasa frustasi saya sempat memuncak, sampai menjadi apatis terhadap ajaran Sang Buddha tentang hukum karma. Mengapa ada orang yang begitu jahat, jahatnya luar biasa jahat, sampai-sampai tidak lagi terlukiskan, namun seakan tidak kunjung celaka akibat perbuatan-perbuatan buruknya sendiri? Mengapa? Apa hukum karma itu betul-betul ada atau tidak ada? Memang disayangkan dan harus saya akui, telah belasan tahun menjadi umat Buddhis. Akan tetapi baik bikhu maupun penceramah di wihara sekalipun, hampir tidak pernah membabarkan khotbah asli Sang Buddha. Jadi sebetulnya Anda bersyukur loh bisa ketemu video ini. Menyadari bahwa saya telah berjalan di tempat, telah ternyata di belakang hari, barulah secara mandiri belajar Sutta Pitaka, salah satu bagian dari Tripitaka, yang menjadi sumber otentik agama Buddha. Berisi khotbah-khotbah asli Sang Buddha, di mana barulah pada saat itu juga kita baru akan mengetahui agama Buddha yang sebenarnya dan seperti apakah ajaran seorang Buddha. Salah satunya ialah sabda Sang Buddha berikut, perihal cuplikan kecil cara kerja hukum karma yang ternyata bisa begitu kontekstual. Para bikhu, jika seseorang mengatakan sebagai berikut, seseorang mengalami kamma dengan cara yang persis sama dengan cara ia melakukannya. Dalam kasus demikian, maka tidak ada menjalani kehidupan spiritual dan tidak ada kesempatan yang terlibat untuk sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Tetapi, jika seseorang mengatakan sebagai berikut, ketika seseorang melakukan kamma yang harus dialami dengan cara tertentu, maka ia akan mengalami akibatnya persis dalam cara itu. Dalam kasus itu, maka menjalani kehidupan spiritual adalah mungkin dan suatu kesempatan terlihat untuk sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Di sini, para bikhu, seseorang telah melakukan kamma buruk yang sepele, namun hal itu mengarahkannya menuju neraka. Sedangkan seseorang lainnya di sini melakukan kamma yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Orang jenis apakah yang melakukan kamma buruk yang sepele, yang mengarahkannya menuju neraka? Di sini, seseorang tidak terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ia terbatas dan berkarakter rendah, dan ia berdiam dalam penderitaan. Ketika orang demikian melakukan kamma buruk yang sepele, maka itu akan mengarahkannya menuju neraka. Orang jenis apakah yang melakukan kamma buruk yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Di sini, seseorang terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ia tidak terbatas dan berkarakter mulia, dan ia berdiam tanpa batas. Ketika orang demikian melakukan karma buruk yang sepele dan persis sama, maka hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Kitab komentar menjelaskan,
Ia tidak terbatas karena moralitasnya tidak terbatas, bahkan walaupun tubuhnya kecil. Namun ia memiliki karakter besar karena besarnya moralitasnya. Misalkan seseorang menjatuhkan segumpal garam ke dalam semangkuk kecil air. Bagaimana menurut kalian, para bikhu? Apakah gumpalan garam itu membuat sedikit air dalam mangkuk itu menjadi asin dan tidak dapat diminum? Benar, Bhante. Karena alasan apakah? Karena air di dalam mangkuk itu terbatas. Dengan demikian, gumpalan garam itu akan membuatnya asin dan tidak dapat diminum. Tetapi, misalkan, seseorang menjatuhkan segumpal garam ke dalam sungai Gangga. Bagaimana menurut kalian, para bikhu? Apakah gumpalan garam itu membuat sungai Gangga itu menjadi asin dan tidak dapat diminum? Tidak, Bhante. Karena alasan apakah? Karena sungai Gangga berisikan banyak air. Dengan demikian, gumpalan garam itu tidak akan membuatnya asin atau tidak dapat diminum. Demikian pula para bikhu. Seseorang di sini telah melakukan kama buruk yang sepele, namun hal itu mengarahkannya menuju neraka. Sedangkan seorang lainnya di sini melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang mengarahkannya menuju neraka? Di sini, seseorang tidak terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, maka itu akan mengarahkannya menuju neraka. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Di sini, seseorang terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, maka hal itu dialami dalam kehidupan ini juga, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Di sini, para bikhu, seseorang dipenjara karena mencuri setengah kahapana, 1 kahapana, atau 100 kahapana. Sedangkan seorang lainnya tidak dipenjara karena mencuri sejumlah uang yang sama. Kitab komentar menerangkan, kahapana merupakan satuan mata uang utama yang digunakan di India Utara pada masa Sang Buddha. Orang jenis apakah yang dipenjara karena mencuri setengah kahapana, 1 kahapana, atau 100 kahapana? Di sini, seseorang yang miskin dengan sedikit harta dan kekayaan. Orang seperti itu akan dipenjara karena mencuri setengah kahapana, 1 kahapana, atau 100 kahapana. Orang jenis apakah yang tidak dipenjara karena mencuri setengah kahapana, 1 kahapana, atau 100 kahapana? Di sini, seseorang yang kaya dengan banyak harta dan kekayaan. Orang seperti itu tidak akan dipenjara karena mencuri setengah kahapana, 1 kahapana, ataupun 100 kahapana. Demikian pula para bikhu. Seseorang di sini telah melakukan kama buruk yang sepele,
namun hal itu mengarahkannya menuju neraka. Sedangkan seorang lainnya di sini melakukan kama yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang mengarahkannya menuju neraka? Di sini, seseorang tidak terkembang dalam jasmani, dan seterusnya, dan kebijaksanaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, maka itu akan mengarahkannya menuju neraka. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Di sini, seseorang terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, maka hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Para bikhu, ambil kasus seorang pedagang domba dan tukang daging yang dapat mengeksekusi, memenjarakan, mendenda, atau setidaknya menghukum seseorang yang mencuri seekor dombanya, tetapi tidak dapat melakukannya kepada orang lain yang mencuri dombanya. Orang jenis apakah yang dapat dieksekusi, dipenjara, didenda, atau setidaknya dihukum oleh si pedagang domba atau tukang daging karena mencuri seekor domba? Seorang yang miskin dengan sedikit harta dan kekayaan. Si pedagang domba atau tukang daging dapat mengeksekusi, memenjarakan, mendenda, atau setidaknya menghukum seorang demikian karena mencuri dombanya. Orang jenis apakah yang tidak dapat dieksekusi, dipenjara, didenda, atau setidaknya dihukum oleh si pedagang domba atau tukang daging karena mencuri seekor domba? Seorang yang kaya dengan banyak uang dan kekayaan, seorang raja atau menteri kerajaan. Si pedagang domba atau tukang daging tidak dapat mengeksekusi, memenjarakan, mendenda, atau setidaknya menghukum seorang demikian karena mencuri dombanya. Ia hanya dapat memohon kepadanya, "Tuan, kembalikanlah dombaku atau bayarlah." Demikian pula para bikhu. Seseorang di sini telah melakukan kama buruk yang sepele, namun hal itu mengarahkannya menuju neraka. Sedangkan seorang lainnya di sini melakukan kama yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang mengarahkannya menuju neraka? Di sini, seseorang tidak terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan. Ia terbatas dan berkarakter rendah, dan ia berdiam dalam penderitaan. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele, maka itu akan mengarahkannya menuju neraka. Orang jenis apakah yang melakukan kama buruk yang sepele, yang persis sama, namun hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa? Di sini, seseorang terkembang dalam jasmani, perilaku bermoral, pikiran, dan kebijaksanaan.
Ia tidak terbatas dan berkarakter mulia, dan ia berdiam tanpa batas. Ketika orang demikian melakukan kama buruk yang sepele yang persis sama, maka hal itu dialami dalam kehidupan ini, bahkan tanpa sedikit sisa yang terlihat, apalagi banyak sisa. Jika para bikhu, seseorang mengatakan sebagai berikut, seseorang mengalami kama dengan cara yang persis sama dengan cara ia melakukannya. Dalam kasus demikian, maka tidak ada menjalani kehidupan spiritual dan tidak ada kesempatan yang terlihat untuk sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Tetapi jika seseorang mengatakan sebagai berikut, ketika seseorang melakukan kama yang harus dialami dengan cara tertentu, maka ia akan mengalami akibatnya persis dalam cara itu. Dalam kasus itu, maka menjalani kehidupan spiritual adalah mungkin dan suatu kesempatan terlihat untuk sepenuhnya mengakhiri penderitaan. Bila kita hanya sekedar pasrah, berspekulasi pada karma masa lampau yang akan berbuah pada kehidupan masa kini kita, tanpa membangun benteng pelindung diri, lewat praktik nyata latihan disiplin diri, disiplin pikiran, dan disiplin moralitas yang ketat, maka itu sama artinya Anda akan menjadi budak serta korban, alias objek dari karma masa lampau Anda sendiri, menerima kenyataan pahit tanpa daya. Apa yang telah kita tanam di masa lampau tidak bisa diubah ataupun dihapuskan. Itulah fakta yang harus kita hadapi, serta harus kita sikapi secara arif. Satu-satunya benteng pelindung diri ialah dengan menjalankan praktik latihan disiplin diri, disiplin pikiran, dan disiplin moralitas yang ketat.